Up Corner 98.5 April Trading Station. Baik, Upmania, kita sudah tersambung ini dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Pak Dr. Hanam. Selamat sore, Dok. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat sore, Mbak. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah. Ya. Baik, Dokter. Kita sudah informasikan kepada Upmania bahwa hari ini kita akan bincang-bincang dengan dokter berbicara soal berolahraga dengan menggunakan masker. Aman nggak sih? Begitu ya, Dok? Karena memang sekarang masyarakat sudah mulai sadar untuk menjaga kesehatannya dengan cara berolahraga. Tetapi situasi dan kondisi saat ini masih sering membuat kita juga harus menggunakan masker situasi dan kondisinya yang memang kita harus hati-hati. Tapi dokter, sebelum kita ke topik nih, bertambahnya masa pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Semarang sampai batas waktu yang belum ditentukan ya, Dok. Pengen tahu juga nih, Dok, bagaimana kondisi update bencana non-alam COVID-19 ini di Kota Semarang sendiri, dokter? Ya, pagi ini, selamat sore teman-teman dari Up Radio. Saya akan menyampaikan update kasus COVID-19 di Kota Semarang sore ini. Pasien COVID ada 738, kemudian sembuh sudah ada 974, COVID meninggal sore hari ini ada 200, kemudian PDP kita ada 373 dan UDP kita ada 247. Ini memang dari PKM pertama, kedua, ketiga, dan keempat masih cenderung naik terus jumlah pasien atau kasus confirm sama PDP-nya terus naik, sehingga kemarin malam dipastikan untuk memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ditentukan untuk monitor evaluasi ketika ada perbaikan dari sisi jumlah kasus menurun, atau bisa saja evaluasi dari kegiatan PKM 5 ini ada sedikit kelonggaran ketika, atau justru lebih ketat lagi ketika ditemukan jumlah kasusnya semakin tambah tinggi. Ini yang benar-benar kita waspadai dan perhatikan untuk teman-teman semuanya pada sore hari ini yang mendengarkan dan melihat diskusi kita pada sore hari ini. Iya, dokter, dari analisa yang ada, klaster mana, Dok, yang rentan dengan penularan COVID ini yang selama ini menjadi pertumbuhan jumlahnya selalu meningkat? Ya, awal-awal di Maret, April memang orang-orang di tengah kota ya. Tapi sekarang ini kecenderungannya justru ada di daerah-daerah perifer, daerah-daerah perbatasan, kemudian daerah-daerah yang memang padat penduduk. Ini yang, mohon maaf ya, bahasa agak nggak nyamannya adalah diincar sama virus corona. Jadi daerah-daerah yang memang PHBS-nya itu mungkin kurang maksimal, kemudian mobilitas orang-orang di sana itu tinggi sekali, itu yang sangat rentan untuk terkena COVID-19. Ya, baik, dokter, dari Dinas Kesehatan sendiri upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah carrier masuk ke wilayah Kota Semarang, Dok? Bersinergi dengan Pemkot tentu saja ya. Ya, tadi malam disampaikan beberapa usulan terkait kegiatan di PKM kelima ini, apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengaktifkan dan menambah jumlah adanya kampung tangguh Nusantara yang memang diinisiator oleh teman-teman dari Polri. Dan itu nanti juga akan kita masuki juga kampung sehat di dalamnya. Jadi teman-teman dari TNI Polri, kan mungkin selama ini sudah ada beberapa ya, 25 kalau tidak salah di Kota Semarang ini. Nanti akan ditambah dengan
masuk kampung sehat yang diprakarsai oleh teman-teman dari Forum Kota Sehat Kota Semarang. Dan kita juga tadi pagi atau mungkin kemarin minggu kemarin saya sudah menyampaikan kepada teman-teman di Puskesmas untuk saat ini strategi untuk melakukan sosialisasi atau upaya pendampingan ke masyarakat itu lebih dititik beratkan ke kampung-kampung. Kalau kemarin di bulan Mei itu atau bulan April sebelumnya itu lebih banyak ke tempat-tempat umum, kemudian tempat ibadah. Tapi di awal Juli ini saya geser untuk melakukan promosi, kemudian pendampingan dan sosialisasi itu terutama di kampung, masuk lebih dalam lagi, supaya angkanya itu tidak semakin tambah meningkat. Kemudian yang kedua, upaya desinfektan yang dilakukan selama COVID ada ini dari awal bulan Maret itu kan sempat kemarin kita agak sedikit melonggarkan ya. Kalau biasanya kemarin setiap hari, ini nanti akan kita masifkan lagi desinfektan. Jadi nanti masing-masing kecamatan dan kelurahan serta dibantu oleh beberapa OPD yang mempunyai pasukan banyak dan memakai mobil-mobil tangki itu nanti akan kita kerahkan di seluruh kawasan di Kota Semarang, tidak hanya yang zona merah tapi zona kuning atau yang masih hijau sekalipun. Karena apa? Kita tidak mau kita fokus hanya di merah. Merah kita fokuskan di sana, tapi ternyata nanti justru akan pindah di tempat yang lain. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya, kita tetap harus waspada terhadap sektor-sektor yang sudah mulai dibuka di PKM keempat kemarin. Tempat-tempat umum, kemudian tempat wisata, restoran, kemudian hiburan, itu juga menjadi fokus kita supaya tidak ada klaster baru dari sana nanti timbul. Ini juga menjadi perhatian kita tentunya bersama dengan teman-teman OPD yang lain yang ada di pemerintah Kota Semarang. Prinsipnya kita bersama pemerintah Kota Semarang, bersama dengan TNI Polri, kemudian dengan seluruh warga Kota Semarang, kepingin mari kita bersama-sama berbagi peran sesuai dengan kompetensinya masing-masing untuk mencegah keberadaan virus corona ini supaya tidak semakin menjalar kemana-mana. Baik, Dokter, ini upaya dari Dinas Kesehatan Kota juga pengen ada respon dan juga kerjasama dengan masyarakat di Semarang juga, di Kota Semarang ini. Nah, apa yang bisa disampaikan juga kepada masyarakat, Dok, dengan gaya hidup, kemudian asupan makanan, dan menahan diri untuk tidak kayak semacam euforia ketika ada pelonggaran sedikit, karena diakui apa tidak, COVID ini belum usai, begitu, Dok? Ya, sebetulnya kata kuncinya cuma simpel, patuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu kan sebetulnya di situ ada 3 hal. Kalau keluar penting banget, maka harus pakai masker. Kemudian sering cuci tangan, kalau bila perlu di saku itu ada hand sanitizer. Kemudian jaga jarak atau physical distancing-nya itu harus benar-benar dilakukan. Sudah itu saja. Mau Anda itu mobilitasnya tinggi, tapi kalau protokol kesehatannya itu tidak dilakukan, atau mobilitas tinggi, protokol kesehatannya itu dilakukan dengan benar, insya Allah kita akan terhindar yang namanya virus corona. Tapi kalau kita tidak mau melakukan protokol kesehatan dengan sesuai dengan ketentuan, kemudian ada yang dilanggar, apalagi asupan makanan yang dikonsumsi itu tidak sesuai dengan kebutuhan gizi dalam tubuh untuk 1 hari. Nah, karena nutrisi ini juga penting untuk sumber energi dari sistem kekebalan tubuh kita.
Kalau sistem imun kita itu tidak dikasih nutrisi yang cukup dan baik, yang terjadi pasti apa? Virus masuk, kita tidak bisa membunuhnya. Tapi kalau kita sudah melakukan upaya pencegahan, kemudian asupan nutrisi kita juga oke, maka sistem kekebalan tubuh kita juga pasti akan berperan maksimal juga terhadap tubuh kita. Jadi taati protokol kesehatan itu yang pasti ya dok ya, sebagai salah satu defensif kita terhadap virus tersebut. Nah dokter, ini sudah mulai olahraga di lapangan terbuka dan juga di tempat-tempat olahraga dan juga mulai dibuka untuk umum. Ini mungkin juga menjadi salah satu catatan ya dok ya, untuk bisa menghindar dari yang namanya klaster penularan tersebut. Nah dok, seperti yang Santi sampaikan kepada publik bahwa hari ini kita akan bicara soal berolahraga dengan menggunakan masker, aman nggak sih? Nah ini kan keluar rumah nih olahraganya. Nah bagaimana idealnya sih ketika kita berolahraga itu kan salah satunya adalah mengatur nafas juga ketika kita bergerak gitu ya. Nah masker ini eloknya seperti apa ketika kita berolahraga dok? Nah gini, prinsipnya itu kan kita itu hidup mudah saja toh Mbak. Kalau misalnya kita keluar rumah mau olahraga, tapi ternyata pakai masker tidak nyaman, ya berarti olahraganya jangan keluar banyak orang. Oke. Ya kan? Misalnya mau naik sepeda atau jalan pagi gitu. Kalau misalnya nggak nyaman atau nggak kuat, terengah-engah karena pakai masker, ya sudah, olahraganya di rumah. Olahraga itu kan tidak harus kumpul dengan banyak orang. Naik sepeda yang sekarang baru ngehit gitu kan nggak harus itu. Yang jelas adalah apa? Upayakan aktivitas fisik kita itu terpenuhi walaupun itu hanya di rumah. Misalnya pakai sepeda santai di rumah, statis, atau treadmill, atau misalnya kalau tidak punya itu semuanya, lari jalan di depan rumah bolak-balik setengah jam, 1 jam, itu sudah cukup menurut saya. Jadi sebetulnya orang itu kalau kata-kata olahraga keluar pakai masker, pertimbangannya bagaimana? Mereka itu kepengen keluar Mbak, melihat karena dalam stay at home. Itu sudah bosan gitu ya. Betul, pengen keluar ketemu banyak teman, ya kan? Iya. Nah, orang termasuk pakai sepeda itu juga sebetulnya menggambarkan mereka itu sudah capek mungkin dia di rumah. Tapi ingat, corona itu masih ada di mana-mana. Ya. Iya. Oke. Jadi memang pilihan sebetulnya ya dok ya. Karena masker ini penting menjadi salah satu protokol yang digunakan ketika kita melakukan aktivitas di luar. Nah, ini ada pertanyaan bagus ini dok. Selamat sore Apredio dan juga Apmenia. Saya Nita, saya ingin bertanya. Dok, bagaimana kita tahu kalau di sekeliling kita bukan orang yang menyebarkan atau bukan pembawa virus tersebut? Apakah ada tanda-tandanya? Terima kasih. Ya. Ini Pak. Jadi fobia juga nih dok, enggak ya? Kenapa? Fobia juga nggak nih orangnya ya? Atau memang harus hati-hati dan waspada? Tuh, gini Mbak. Orang yang terkena virus corona itu kan ada 2. Yang ada gejala namanya PDP, yang tidak ada namanya OTG. Nah, PDP sama OTG itu ya bisa diketahui ketika dia bergejala. Nah, virus corona ini gejalanya yang paling banyak itu kan di sistem pernafasan atau di saluran nafas. Ada batuk, sesak nafas, demam. Kita harus curiga, jangan-jangan itu virus corona. Walaupun sebetulnya kita juga tetap harus berupaya mencari penyebab yang lain selain virus corona misalnya. Tapi kan saat ini kita kan baru pandemi. Iya. Nah, yang menjadi kecurigaan kita yang pertama ya corona. Tuh. Kemudian kalau yang tidak bergejala bagaimana kita bisa tahu? Tidak tahu kalau tidak di swab. Gitu. Iya. Nah, bagaimana Pak orang itu mau di swab? Di swab itu 1
Kalau dia misalnya ada kontak erat, kayak kita ini kan deket, tapi kan Ya, kita daring tidak Mbak. kontak langsung. Betul, berarti kalau misalnya ada yang misalnya ada bergejala, kan kita nggak perlu, saya harus periksa misalnya kemarin saya habis ketemu sama atau habis Ngobrol. eh, ya ngobrol, tapi kan kita ngobrolnya ngobrol online. Ini yang harus diwaspadai. Makanya Mbak, pesan saya, semua orang yang ada di dekat kita itu Social distancing itu sampai ke anggota keluarga gitu ya, Dok ya. ya, Baik, jadi oke, gimana Dok? mau tanya apa? Ada lagi nih Jadi yang semua mau bertanya. Ini, semua Dok orang mau harus tanya, waspada gitu. ya, di Semarang ada nggak sih rapid test dan tes swab gratis bagi yang tidak mampu dari DEA? Ngomongnya tidak hanya bukan tidak mampu atau mampu, tapi kalau dari kontak erat, kemudian eh, apa namanya, memang berhubungan dengan kasus yang sebelumnya. Jadi saya harus ngomong dulu, Pak. Ya, Kontak erat itu adalah orang yang berkomunikasi kurang lebih dari 15 menit, jaraknya kurang dari dengan 2 meter, dalam kurung waktu 2 minggu, itu masuk kontak erat. ya, Kalau ternyata dia itu memang dalam 1 minggu atau bahkan 10 hari kok ketemu sama orang yang bersangkutan dan ternyata orang bersangkutan itu positif corona, itu kita termasuk kontak erat. Nah itu kita bisa di rapid atau bisa di swab gratis. Kalau yang melakukan teman-teman dari dinas kesehatan melalui puskesmas. ya, Tapi kalau keinginan pribadi tidak ada apa namanya kontak. bukan maksud saya tidak dirujuk oleh suatu vaskes atau dokter, ya berarti itu kan pribadi ya Mbak. Kalau Ya, pribadi seperti itu ya apa namanya harus berbiaya gitu. jadi Kecuali harus kayak ada rujukan ya Dok? betul. Kecuali kalau kayak kemarin tuh kita melakukan beberapa screening di tempat-tempat umum, nah itu Ya. masuk akal Mbak. Bisa gitu. Jadi Dea silahkan saja, ini ada riwayat dulu, kemudian baru ada semacam rekomendasi ya gitu ya Dok ya, baru Ya. bisa cek dengan gratis tadi ya. Tapi kalau Anda ingin menguji saja sendiri apakah saya ini terkena sebagai antisipasi, itu secara automatically Anda akan dikenakan biaya administrasi. Baik, ini Dok, di mana kami bisa konsultasi by phone atau WA kalau kami memiliki ciri-ciri atau gejala seperti gejala-gejala COVID dari Dian? Silakan hubungi counter 1500 132. 1500 132. 132. Ya. Oke. Baik. Dokter, waktu kita tidak banyak ini Dok, karena memang sudah harus kita akhiri perbincangan sore hari ini. Silakan Dokter Hikam, sampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat Kota Semarang, di mana ini sudah memasuki PKM ke-5 ya Dok ya, di Kota Semarang ini. Ya, terima kasih atas waktunya untuk ngobrol pada sore hari ini Mbak. Saya hanya berpesan kepada masyarakat Kota Semarang, kunci keberhasilan untuk menurunkan COVID-19 ada di kita. Ada di diri kita masing-masing. Masyarakat, kalau mau menurunkan jumlah kasus, itu dari diri kita masing-masing. Jadi, tidak perlu menyalahkan, karena saat ini tidak ada pemerintah kota atau yang lain tidak bekerja. Semuanya bekerja. Tapi yang menjadi prasyarat kita itu sukses atau tidak adalah masyarakatnya. Makanya saat ini mari kita berkolaborasi, mari kita bergerak bersama sesuai dengan kompetensi kita masing-masing, lakukan peran kita di tempat kita, entah itu di rumah atau di kantor atau dimanapun. Ingatkan kepada teman-teman yang ada di dekat kita untuk selalu melakukan upaya memotong penularan COVID-19 dengan
memakai atau kita melakukan protokol kesehatan secara rutin dan berkelanjutan. Artinya, kalau kita itu rutin, rajin, tidak pernah menyepelekan, bahkan tidak bosan untuk melakukan protokol kesehatan, insya Allah kita pasti akan terhindar yang namanya COVID-19. Ada beberapa kota, ada beberapa negara yang kasusnya turun, akhirnya naik lagi. Kita tidak pernah turun, naik terus. Makanya kita harus rajin dan kita harus saling mengingatkan. Jangan ada yang marah ketika diingatkan. Yang misalnya belum paham, terus kita lakukan. Karena kita tidak pernah bosan, Pak, melakukan sosialisasi atau kita mengedukasi masyarakat. Tidak pernah bosan kita. Jadi walaupun 3-4 bulan ini kita terus berjuang untuk melawan corona, kita tidak pernah bosan. Teman-teman di lapangan yang memakai APD setiap hari, teman-teman rumah sakit juga yang setiap hari pakai APD, tidak pernah bosan mereka. Tapi tolong teman-teman masyarakat Kota Semarang, mari kita sadar diri. Mari kita sama-sama mengingatkan pada diri kita atau keluarga kecil kita atau keluarga besar kita untuk selalu berupaya. Protokol kesehatan, asupan makanan juga sangat penting. Dan terakhir, jangan lupa selalu happy, tidak boleh stres. Baik, mensana incorpore sano, begitu ya dok ya. Jangan lupa di 150132 untuk Anda yang pengen bertanya atau diskusi langsung atau konsultasi ya dok ya. Dokter Hakam, terima kasih untuk waktunya, sukses selalu dan jaga kesehatan dok, tetap semangat. Kami bersama dokter dan juga bersama pemerintah kota dan bersama Indonesia. Terima kasih. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.